Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para mahasiswa baru 2021 Universitas Padjadjaran, calon pemimpin umat dan bangsa yang saya banggakan, pada sesi kuliah pendidikan agama Islam kali ini, kita akan mengkaji masalah yang cukup penting bagi kita dalam rangka membangun karakter akhlak Universitas Padjadjaran yang kita kenal dengan Jawara, Jago Wani Rancage. Para mahasiswa 2021 yang saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang masalah yaitu bagaimana ajaran Islam mengatasi persoalan masalah korupsi. Nah, pada kali ini saya akan menayangkan slide yang akan berbicara tentang kajian Islam dan bagaimana mengatasi masalah korupsi. Saudara sekalian, para mahasiswa baru, calon pemimpin umat dan bangsa. Judul ini tentu menjadi penting bagi kita, yaitu bagaimana Islam mengatasi masalah korupsi. Berikutnya di dalam slide yang akan Anda lihat adalah sebagai berikut. Mengawali kuliah ini, saya penting menyampaikan apa yang diungkapkan oleh seorang pujangga terkenal dari umat Islam, yaitu Shawki Bey. Beliau menyatakan, wa innamal ummamul akhlaq ma baqiyat, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau suatu bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai yang utama. Akan tetapi jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat itu atau bangsa itu. Nah, hadirin sekalian, pada slide berikutnya kita akan mengkaji beberapa hal penting, yaitu yang pertama, di dalam pendahuluan nanti akan saya berbicara tentang bagaimana persoalan korupsi. Kemudian di bagian kedua, saya akan menyampaikan pengertian kedudukan korupsi dalam agama Islam. Kemudian bagian ketiga, bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis dan fatwa ulama tentang masalah korupsi ini. Dan bagian keempat, bagaimana panduan Islam di dalam mengatasi masalah korupsi. Terakhir adalah penutup. Baik, para mahasiswa 2021 yang saya banggakan, di dalam pendahuluan ini, pertama, bagaimana negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki komitmen ya di dalam masalah pemberantasan korupsi. Misalnya kita bisa melihat ketika awal-awal reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat karena merasa sangat penting berkomitmen dalam pemberantasan korupsi ini, telah mengeluarkan ketetapan MPR nomor 11 MPR tahun 1998, yaitu tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini menjadi sangat penting sebagai dasar produk perundang-undangan yang tinggi ya di negara kita dalam mengatasi masalah korupsi ini. Yang kedua, juga negara telah mengeluarkan produk perundang-undangan. Dua produk undang-undang yang sangat penting bagi kita. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian pernah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian lahir pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Demikian pula telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini artinya mahasiswa 2021 yang saya banggakan, negara dari sisi aturan normatif sudah ada di dalam track yang benar, yaitu ingin berkehendak dengan penuh tanggung jawab bagaimana korupsi ini bisa diatasi, bahkan bisa hilang di negara yang kita cintai ini. Namun hadirin sekalian, fakta berbicara bagaimana persoalan korupsi di negara kita ini. Misalnya, data menyatakan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020 ini memiliki skor 37. Dan ini sama dengan negara Gambia di Afrika. Artinya apa? Kita mendapatkan peringkat 102 dari 180 negara yang telah disurvei, menduduki urutan korupsi yang cukup sangat memprihatinkan. Di negara lain yang memiliki nilai skor terbaik, tingkat korupsinya sangat rendah bahkan tidak ada, seperti terjadi di Denmark dan Selandia Baru dengan skor 88. Dan ini kita ambil dari data indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2020, di mana Indonesia mengalami penurunan nilai 3 poin yang dikutip dari berita Antara. Yang kedua, negara kita cukup memprihatinkan juga, ya, ketika Straits Times Singapura, ya, satu media kabar yang sangat berpengaruh di Singapura pada tahun 2019 pernah menjuluki negara kita ini sebagai the envelope country, atau dengan kata lain negara amplop, ya, segala sesuatu seolah-olah bisa diselesaikan dengan uang, ya, dengan amplop, sedikit-sedikit amplop, sedikit-sedikit amplop. Yang ketiga, data Indonesia Corruption Watch atau ICW, ya. Pada tahun 2020 kemarin itu tidak kurang dari 1.298 kasus korupsi, ya, dengan kerugian negara 56,7 triliun. Jadi saudara sekalian, klasifikasi korupsi tingkat 1 ini atau kategori yang pertama ini adalah kerugian negara atau merugikan negara, sesuatu kegiatan apapun yang kemudian merugikan keuangan negara, itu klasifikasi 1, ya, itu mencapai 56,7 triliun. Sementara sanksi yang dijatuhkan, ya, setelah terjadinya inkrah di pengadilan bagi para koruptor tersebut, rata-rata hanya diberi ganjaran hukuman 3 tahun 1 bulan kurungan badan, ya. Dan ada 1.298 terdakwa kasus korupsi. Ini sekali lagi berdasarkan data dari Kompas, ya, yang menggambarkan kerugian kita cukup besar. Nah, saudara sekalian, mahasiswa baru 2021 calon pemimpin bangsa dan umat yang saya banggakan. Apa sesungguhnya arti daripada korupsi? Bagaimana kedudukannya di dalam hukum Islam? Yang pertama, istilah korupsi di dalam istilah hukum Islam ada diistilahkan dengan gulul, ada diistilahkan dengan riswah. Riswah adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan apa saja, ya, untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan. Ini dikutip dari pendapat ulama besar Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya. Kemudian riswah juga bisa dimaknai sebagai sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikan fakta, ya, ini untuk membalikan yang hak
atau membenarkan yang jelas-jelas batil. Ini menurut pendapat Muhammad Rawas. Dan untuk kasus korupsi yang disebut dengan gulul, ya, ini adalah bisa dimaknai sebagai menggelapkan uang negara. Ya, dalam syariat Islam ini disebut al-gulul, ya ini mencuri ghanimah atau harta rampasan perang, atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian. Meskipun yang diambilnya itu sesuatu yang sangat kecil sekali ya nilainya, bahkan hanya seutas benang sekalipun atau sebatang jarum, itu sudah masuk kategori gulul atau korupsi. Nah, inilah pengertian daripada korupsi. Lalu kita bisa melihat ya, mahasiswa baru 2021 yang saya banggakan, klasifikasi korupsi ya. Mungkin kita juga belum tahu sesungguhnya yang disebut korupsi itu apa. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah diperbaharui dengan Nomor 20 tahun 2001 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang disebut korupsi itu pertama merugikan keuangan negara. Tadi ya sudah digambarkan faktanya 56,7 triliun kita negara dirugikan oleh kasus korupsi pada tahun 2020 saja. Nah, ada kasus suap mencuap, suap menyuap, maaf ya. Ini kategori yang kedua. Kemudian korupsi kategori ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, karena sesuatu dia memiliki jabatan, dia bisa menggunakan kewenangannya untuk menggelapkan sesuatu yang bisa merugikan atau menguntungkan dirinya, merugikan orang lain, bahkan merugikan negara. Yang keempat, pemerasan. Ya. Kemudian yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, gratifikasi, ya, atau hadiah. Ya. Yang ketujuh, benturan kepentingan di dalam pengadaan barang dan jasa misalnya. Nah, inilah kategori korupsi ya. Nah, selanjutnya para mahasiswa baru yang saya banggakan, bagaimana status korupsi ini ya, supaya kita bisa melihat status keharaman daripada korupsi ini ya. Kita misalnya bisa melihat di dalam surat Al-Anfal ayat 27 ya. Nanti silahkan saudara-saudara buka Al-Qur'annya ya, kemudian lihat isinya, dibaca dengan seksama. Nah, terjemahan daripada Al-Anfal 27 ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Jadi jelas bahwa jabatan itu amanah, tidak boleh menurut ajaran Islam disalahgunakan. Yang kedua, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah menyatakan tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di kalangan kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan dia menipu mereka, maka tak lain Allah mengharamkan baginya masuk surga. Jadi jelas sekali pengkhianatan di dalam jabatan ini akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam neraka dan Allah mengharamkan surga baginya. Dan hadis riwayat Bukhari juga menyatakan, jika amanat-amanat itu disia-siakan, maka tunggu saat kehancurannya. Sahabat bertanya, bagaimana yang disebut dengan sia-sia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kata Rasul, tunggu saat kehancurannya. Nah, saudara sekalian, inilah bagaimana Islam memberikan dasar yang sangat jelas bahwa korupsi ini tidak ada pintu maaf, ya. Statusnya adalah haram dan mengantarkannya menjadi ahli neraka dan Allah mengharamkan surga baginya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi sudah bisa kita melihat status keharaman daripada korupsi,
tentu kita juga harus tahu bagaimana Al-Quran berbicara tentang korupsi, bagaimana hadis, dan bagaimana fatwa ulama tentang kejahatan korupsi ini. Yang pertama, kita bisa melihat contohnya banyak ayat yang bertebaran dalam Al-Quran, tetapi kita ambil salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Jadi jelas ini larangan yang sangat keras dari Al-Quran kepada orang yang mengambil hak bukan sesuai dengan peruntukannya, dengan cara yang batil. Nah, selanjutnya bagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang kejahatan korupsi. Rasul secara langsung memberikan kalimat laknat, ya. Rasul melaknat bagi pemberi suap dan penerimanya. Hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ya. Rasulullah menyatakan bahwa ar-rashi wal murtashi finnar, ya. Jadi ini sudah sangat jelas, ya. Dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah melaknat pemberi suap dan penerima suap. Maaf tadi, artinya adalah bahwa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Jadi sangat jelas di sini bagaimana Islam yang digambarkan oleh Rasulullah sangat melaknat perilaku korupsi, dalam pengertian di sini memberikan suap, baik yang menyuap maupun yang menerima suap, itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin sekalian, nah, ini penting dalam konteks keindonesiaan. Ulama dalam Majelis Ulama Indonesia yang tergabung dalam MUI telah mengeluarkan fatwa, ya, yang dikeluarkan melalui Musyawarah Nasional ke-6 MUI pada tahun 2000 Masehi, ya, yaitu 25 sampai 29 Juli telah melaksanakan musyawarah dan telah menghasilkan fatwa tentang masalah suap atau riswah, tentang korupsi atau gulul, dan tentang masalah hadiah kepada para pejabat. Pertama, fatwanya menyatakan bahwa korupsi atau gulul hukumnya haram. Yang kedua, suap atau riswah hukumnya haram. Yang ketiga, hadiah. Pada status ketika ada kaitan dengan jabatan, ya, dalam rangka memuluskan suatu urusan, maka jatuh kepada haram. Karena di dalam fatwa itu ada hadiah yang dibolehkan, ya. Ketika memang tidak ada kait-mengkait dengan jabatan, tidak ada kait-mengkait dengan urusan-urusan tertentu, benar-benar melaksanakan hadis Nabi bahwa memberi hadiah itu ada dalam rangka membangun kasih sayang, tidak ada hubungan dengan jabatan dan lain sebagainya, maka hadiah itu dibolehkan. Nah, yang diharamkan di dalam fatwa ini adalah jelas-jelas ada kaitan dengan kepentingan. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, angkatan 2021, calon pemimpin umat dan bangsa. Nah, di sini penting. Kemudian bagaimana Islam, ya, mengatasi masalah korupsi ini. Ini sangat penting supaya memang kehadiran Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai suatu misi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa dilaksanakan oleh umat Islam yang meyakini bahwa Islam itu akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Pertama, dari beberapa kisah dan juga dari beberapa apa yang disebut dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk sejarah-sejarah perilaku yang sangat istimewa dari para sahabat.
Pertama, kita bisa simpulkan bagaimana mengatasi korupsi menurut cara-cara ajaran Islam. Yang pertama, berikan ya penggajian yang layak. Ya, sistem penggajian yang layak menjadi sangat penting. Rasul di dalam hadis riwayat Abu Daud berkata, barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, maka akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan atau kendaraan, hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, maka itulah kecurangan atau ghalin. Ya. Nah, para mahasiswa sekalian sudah sangat jelas sekali ya. Hadis tadi mengatakan penuhi ya sistem penggajian, fasilitas, sarana dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dipenuhi, paling tidak ya sebab-sebab korupsi hanya karena gaji yang kurang, pendapatan yang tidak maksimal atau tidak mencukupi, ini paling tidak ada alasan lagi. Cukupi ya. Sehingga ini bisa mengatasi masalah korupsi. Yang kedua, menghitung kekayaan ya, perlu dihitung kekayaan. Semasa menjadi khalifah, Umar bin Khattab menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Ya. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar setelah jabatan berakhir, ya, yang bersangkutan itu bukan jaksa atau orang lain, itu diminta untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Akan tetapi jika yang bersangkutan gagal membuktikannya, maka Sayyidina Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal atau membagi dua kekayaan itu, separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Nah, inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, yang sebenarnya sangat efektif mencegah aparat untuk berbuat curang. Ya, jadi kalau punya jabatan sebelumnya ditanya dulu, ya, ini mengisi dulu kekayaan pribadinya, ya sekian. Nanti sudah selesai jabatan dihitung lagi. Kalau ternyata aneh, nah ini bisa ditindak ya oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini yang kedua ya, hitung kekayaan ya. Yang ketiga, keteladanan pemimpin. Ini sangat penting sekali ya, keteladanan pemimpin. Rasulullah menyatakan ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di pertengahan hadis itu Rasul menyatakan, wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia memiliki kedudukan atau jabatan di antara mereka yang mencuri, maka mereka membiarkan, tidak dihukum. Namun, jika yang mencuri adalah orang yang lemah atau rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Nabi menyatakan, demi Allah, sungguh, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, hadirin sekalian, di sini komitmen penting dari para pemimpin, elit-elit penyelenggara negara. Ya, Khalifah Umar menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya Abdullah bin Umar karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik Baitul Mal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara. Ya, demi menjaga agar tidak mencium bau secara tidak hak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga sampai menutup hidungnya saat membagi minyak kasturi kepada rakyat. Tuh, ya, luar biasa. Sifat tawadu, sifat takut ya kepada Allah, sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz tidak mau menghirup ya bau minyak kasturi yang dibagikan kepada rakyatnya. Luar biasa sekali keteladanan para pemimpin terdahulu, termasuk tentu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, bagaimana cara Islam dalam mengatasi masalah korupsi? Nah, perlu ada pengawasan masyarakat, ya.
Dalam bentuk apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ya, bahwa Rasulullah bersabda, ya, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadihi fa ilam yastati fa bilisani fa ilam yastati fa biqalbi wa zalika ad'aful iman, rawahu Muslim. Ya, Rasulullah menyatakan barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Pemberian hukuman, nah yang selanjutnya, ini cara yang selanjutnya adalah pemberian hukum yang setimpal. Ini yang terakhir, ya. Bagaimana cara korupsi diatasi oleh ajaran Islam? Beri hukuman yang setimpal. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta'zir berupa tashir atau pewartaan, diberitakan, ya. Dulu orang diarak keliling kota atau kampung, ya. Mungkin sekarang bisa ditayangkan di televisi, media massa, media sosial. Pernah kita lakukan tapi di stop, ya. Ini penting, ya. Kalau orang sudah ditayangkan sebagai koruptor, biasanya ada efek jerak. Sekarang malah dia bisa ketawa-ketawa, ya. Padahal perlu diberitakan secara masif sehingga dia bisa malu, ya. Dengan efek malu itu dia mudah-mudahan bisa menjadi tidak lagi melakukan korupsi. Juga perlu ada penyitaan harta, hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati, ya. Nah, inilah bagaimana saudara-saudara sekalian, ya, mahasiswa baru yang saya banggakan, ya, bahwa dengan cara menjalankan ajaran Islam, ya, salah satunya mengatasi masalah korupsi, membangun akhlak supaya mulia di sisi Allah dan di antara umat manusia ini, maka kita bisa melihat bahwa tujuan diterapkannya ajaran atau syariah itu, ya, termasuk di dalamnya dalam mengatasi masalah korupsi. Pertama, supaya agama ini terpelihara, ya. Ya, malu kita umat Islam misalnya di Indonesia mayoritas sedunia, tetapi tadi, ya, tingkat korupsinya sangat tinggi, menduduki tingkat 102 dari 180 negara di dunia yang disurvei yang korupsinya sangat tinggi, ya. Agama jadi terbawa. Oh, Islam mayoritas yang harusnya baik ternyata menjadi buram dalam potret para koruptor yang notabene beragama Islam. Yang kedua, ya, tujuannya diterapkannya syariah itu termasuk di dalamnya memberantas korupsi ini adalah memelihara jiwa, ya, supaya akhlak kita baik, supaya kepribadian kita, karakter kita ini menjadi orang yang baik, bersih, ya. Dan itu adalah amanat daripada ketetapan MPR, membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ya. Nah, ini sesuai dengan penerapan syariah. Yang ketiga, memelihara akal, ya. Dengan tidak korupsi ini akal sehat, ya. Tetapi dengan orang berputar-putar bagaimana mencari celah-celah keuntungan dengan cara yang batil, yang tidak halal, maka sesungguhnya ini bisa merusak akal. Sementara Islam itu adalah bagaimana memelihara akal sehat. Tidak melakukan korupsi berarti menjaga akal sehat. Yang keempat, memelihara keturunan, ya. Tujuan syariat itu memelihara keturunan. Jangan sampai istri dan anak kita diberi harta yang haram, ya. Karena apa? Karena Rasulullah menyatakan apabila masuk barang haram ke dalam perut kita, maka 40 hari, 40 malam, ya, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, memelihara harta dengan menerapkan ajaran Islam, ya, salah satunya memberantas korupsi, maka harta kita akan bersih, ya, tidak terkena kontaminasi. Insya Allah barokah dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan mengantarkan kita insya Allah menjadi insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian, para mahasiswa 2021
yang saya banggakan, calon pemimpin umat dan bangsa. Demikianlah paparan tentang bagaimana ajaran Islam mengatasi masalah korupsi ini. Dan yang terakhir akan saya tutup dengan dua buah pantun yang mudah-mudahan menjadi penyemangat bagaimana kita bisa mengatasi korupsi di tanah air ini khususnya, ataupun di lingkungan kita yang terdekat, bahkan mungkin di rumah kita sendiri. Beli nampan, berisi nasi, dimakan berdua, biar jadi mesra. Mari kita lawan korupsi, supaya rakyat jadi sejahtera. Satu lagi ya, pergi ke pasar, membeli ragi, pulangnya dibonceng motor. Ngapain sekolah tinggi-tinggi jika akhirnya jadi koruptor? Nauzubillahi min zalik. Saudara sekalian, mahasiswa baru yang saya banggakan, calon pemimpin umat dan bangsa ke depan. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan khususnya kepada saya pribadi sebagai salah seorang pengajar pendidikan agama Islam di Universitas Padjadjaran. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.